Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Senin 16 Juli 2023. Pengajian rutin MC Bani Din dengan Syohibul Bait Bapak Sudarno. Kebetulan kediaman beliau menghadap ke rumah kami Firman 5252 Channel. Dengan kata lain tetangga terdekat kami. Semoga acara malam nanti berjalan lancar dan tanpa suatu halangan apapun. Serta apa yang menjadi hajat tuan rumah dan jamaah, Allah segera kabulkan. Amin. Berikut suasana sore hari di pertigaan Blok Asem 2 dan Asem 4 sebelum acara pengajian nanti malam dilaksanakan. Assalamualaikum Pak Darno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Firman. Hari ini terang benderang ada acara apa nih Pak? Alhamdulillah Pak Firman, hari ini kebetulan ada pengajian rutin Majelis Taklim Medan malam Senin di rumah kami. Alhamdulillah. Dalam rangka apa sih Pak? Sebenarnya dalam rangkanya kita silaturahmi Pak, supaya lebih terjalin komunikasi antara sama warga 07 terutama Majelis Taklim Bani Dain, supaya semakin sering ketemu, jadi supaya semakin rukun, guyup rukun juga Pak. Guyup rukun. Ya. Mudah-mudahan pengajian malam ini berjalan lancar ya Pak. Amin amin. Mudah-mudahan amin. semua hajat yang Bapak inginkan Allah cepat kabulkan. Amin amin. Kita juga doa Pak Firman, keluarga, doa semua jamaah, semua dikabuli Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon izin nanti saya upload ke YouTube ya Pak. Siapa? Terima kasih banyak Pak Darno. Sambil nunggu saya boleh ngopi ya Pak? Boleh. Alhamdulillah nih, tuan rumah sudah menyiapkan kopi hangat. Kalau bahasa kerennya nih apa ya? Welcome drink. Terima kasih Pak Darno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Mantap. Silakan Pak. Silakan masuk, inilah jemaah teladan. Jemaah teladan Majelis Taklim Bani Dain. Datang tepat waktu, pulang paling belakangan. Waalaikumsalam. Dan inilah kloter kedua jemaah teladan kita digawangi oleh Bapak Muhadi, Pak Koyo, Pak Wahab, Pak Martin.
Pak Martin, apa kabar Pak Martin? Salam kenal dari saya. Iya. Silakan Pak. Inilah sebelum jam 8 jemaah sudah berdatangan. Inilah kloter ketiga. Ketua kloter Bapak Chandra dari SM5, asisten Bapak Andi SM5. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan Bapak Bendahara Majelis Taklim Banidain. Silakan Pak, memilih tempat yang telah disediakan. Untuk Pak Andi, nanti saya minta tolong bantu kameramen ya. Karena kameramen hari ini Pak Budi sedang berhalangan, tidak sehat. Dan Pak Teddy sedang bertugas. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Andi atas bantuannya. Oke. Ya. Apa lagi? Enggak. Jangan situ enggak. Enggak. Jangan di tengah. Jangan jalan. Kembali. Nguyuhnya kayak kopi yang ini. Wangi. Wangi. Pak Martin, kenalan dulu ya. Tinggal di mana Pak? Bapak tinggal di mana Oh, Pak? di SM5. SM5 ya. Nomor 15. Salam kenal. Salam kenal sama Lampung. Di deretan Pak Yudi Pak ya. Iya. Oke. Salam kenal kembali Pak. Selamat datang di pengajian di Pak Darno. Mohon maaf Pak Darno mewakili. Mungkin Pak Darno mau ada yang disampaikan, silakan. Sambil kita nunggu yang lain dengan Pak Martin. Selamat datang jamaah semua. Selamat datang Bang Martin. Ada yang mau ya? Terima kasih Pak. Ya silakan lagi. Ya, terima kasih Pak Martin, Pak Sudarno. Selamat datang Pak Bos ini. Selamat datang Pak Jangkung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Kayak perjalanan jauh nih. Jauh banget. Jauh banget ya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Kangen sekali saya nih. Minta waktu sebentar Pak ya. Ya, boleh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah sehat. baik. Kangen sekali Pak. Sudah lama tidak mendengar suara Bapak nih dengan wajah. Setiap malam Senin, seminggu sekali kan pertemuan rutin jamaah Banidain. Setiap malam Senin Pak ya. Setiap malam. Alhamdulillah. Bapak masih segar bugar, luar Amin. biasa. Silakan Pak. Ustaz, kopinya apa? Alhamdulillah. PRT kita sudah hadir. Waalaikumsalam PRT. PRT sudah hadir, alhamdulillah. Silakan dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz Cacang. Assalamualaikum semuanya. Wih, bapak permennya ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu baik Bapak Sudarno, yang saya hormati Bapak Ustadz kita Ustadz Rizadi, yang saya hormati Bapak Ketua RT kita Bapak Suyanto, dan saya hormati Bapak-Bapak Jamaah Masjid Taklim Banidain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan. Mudah-mudahan niat tekad dari Bapak-Bapak sekalian senantiasa dijaga oleh Allah dengan amal kebaikan, dan selanjutnya nanti di hari Yaumul Qiyamah dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju alam yang terang, yaitu dinul Islam, yang mudah-mudahan kita masih selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan nanti di hari Yaumul Qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak sekalian, menyingkat waktu, marilah pada malam hari ini kita mulai dengan yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang kedua langsung saja, yaitu sambutan dari tuan rumah, yaitu kepada Bapak Sudarno, dipersilahkan. Allahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Banidain, yang hari ini tadi izin sedang mengantarkan pasien ke rumah sakit. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rizadi dan Bapak Ustadz Cacang, semoga selalu ditambah-tambah kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak RT kita, Bapak Suyanto, semoga ditambah-tambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati Bapak-bapak hadirin sekalian, yang semua selalu ditambah-tambah umurnya supaya menjadi umur yang lebih
bermanfaat dan panjang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di sini di rumah kami dalam rangka pengajian Yasin rutin malam Senin dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun umat manusia minal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang. Bapak-bapak jamaah sekalian, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian ke rumah kami dalam rangka pengajian pada malam hari ini. Semoga langkah bapak-bapak sekalian semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa itu yang amalan yang baik, dan semoga kelak bisa menjadi pemberat timbangan di yaumul kiamah. Kami keluarga juga mohon maaf bila dalam menyambutan banyak terdapat kekurangan. Sekian sebenarnya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sudarno dan keluarga, dan yang saya hormati bapak-bapak semuanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat yang sudah semestinya kita ucapkan pada keseharian hidup kita, khususnya pada kesempatan malam ini, bahwa kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat dan nikmat yang lainnya, serta nikmat yang terutama adalah nikmat iman Islam, dan kita dapat menghadiri acara pengajian kita, silaturahim kita, yang mudah-mudahan tentunya hadirnya kita di sini dapat membawa keberkahan dan menambah keberkahan untuk Bapak Sudarno dan keluarga, dan umumnya keluarga kita semua. Dan dalam kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dijadikan putra-putri yang soleh dan solihah. Allah berikan kepada kita rezeki yang baik, yang halal dan yang berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan kepada kita kebaikan, dan Allah jauhkan dari kita keburukan. Dalam kesempatan ini juga Pak Sudarno mau kirim doa kepada orang tua atau leluhur yang telah mendahulunya, dan kami juga kita kirim doa kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Hari ini wa'alaikum yakin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa uladihi wa zurriyatihi wa liqurabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sayyidina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati Abi Bakr Umar Muhammad karramallahu wajhahu wa ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ilayhim wa ila hadrati jami'i walihim al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jahil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin والملائكة المقربين خصوصا سيدنا سمعان القرآن قدس الله سره العزيز صاحب الكرامة وإجازة سيدنا يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جامع القبور إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وجداتنا وأخينا وأخواتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأستاذنا ولقرباتنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسبب ولده خصوصا إلى المرحوم Sufi dan Sulisono Liono bin Sastro Saman wa ila ruhi almarhum Suyitno bin Marto Suwarno wa ila ruhi almarhum Sastro Saman bin Fulan wa ila ruhi almarhum Sumiyon bin Fulan wa Ibn bin Fulan wa ila ruhi almarhumah Sayang binti Fulan wa ila arwahi ahli kubur keluarga jamaah majlis ta'lim laina in ghafarallahu dzunubahum wa sadrallahu wa barakati sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu Al-Quran surat Yasin wa surat Al-Ikhlas wa surat yang lainnya istiftahi abwabal khair bisalam wal afiyah wal karam wal ijazah fid din wal dunya wal akhirah wa zairun ala ahli kubur wa khususan ila arwahi ahli kubur sahibul bait wa zairun ala ahli kubur wa syifa'il amrati lillahi syai'il Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته إنه محمد
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفر عن ذكرك الغافل وسلم رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم إلهي أنت مقصودي وإليك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله الباب لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah sayyiduna Muhammad, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan surat Yasin, kita kirim doa kepada orang tua kita yang telah menolong kita telah selesai. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh sahabat bait khususnya dan umumnya kita semua mudah-mudahan dapat ridho dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, kata Rasulullah. Artinya di dalam rumah itu tidak ada aktivitas membaca Al-Quran. Rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, niscaya setan itu akan lari dari dalamnya. Ini loh, kita punya Al-Baqarah lagi, ada Yasin, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq dan An-Nas dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan keberkahan ya mengiringi rumahnya Pak Sudarno dan rumah kita semua dan keluarga kita semua. Dan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, jamaah saling meridai. Dengan tadi pembacaan suratul Yasin tahlil dan rangkaiannya yang telah dipimpin oleh Bapak Ustaz Dadang. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan tadi bisa bermanfaat khususnya untuk Sahibul Bait Bapak Sudarno keluarga dan juga bermanfaat untuk bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu tausiah dan dilanjutkan dan ditutup dengan doa akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Isyadi. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Jadi doanya belakangan, biar kuehnya keluarnya belakangan. Ya kan? Kalau doa dulu, biasanya kuehnya keluar dulu, ya kan? Saya nggak kebagian gitu. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuenya langsung datang lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Kenapa yang tumbang? Para hadirin, bapak-bapak, jamaah Majelis Taklim Banidain yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Darno sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga kepada Ketua RT kita Bapak Suyanto, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada tidak lupa Ketua Majelis Taklim kita yang kebetulan pada malam hari ini
Beliau tidak bisa hadir karena sedang mengantarkan pasien ke rumah sakit. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita lupa, kita senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan iman dan Islam. Dan alhamdulillah wa syukurillah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Dan bukti masih adanya kenikmatan iman dan Islam, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melangkahkan kakinya dalam rangka yang pertama silaturahmi, yang kedua menuntut ilmu, dan yang ketiga mengaji. Mudah-mudahan langkah kita semua dihitung sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai penggugur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya tidak lupa mari kita senantiasa sanjungkan sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yaitu adinul Islam. Para hadirin jamaah Ta'lim Banidain yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul sudah kita ketahui bersama. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul yang wajib dimiliki oleh Rasul dan wajib diikuti oleh umatnya. Yang pertama, Rasulullah SAW mempunyai sifat wajib yang bernama sidik. Apa itu sidik? Sidik itu artinya benar. Benar itu artinya tidak pernah bohong. Jadi sifat sidik inilah wajib kita miliki. Jangan sampai kita itu mempunyai sifat bohong. Yang kedua, Rasulullah SAW mempunyai sifat yang namanya amanah. Amanah itu dalam arti lain dapat dipercaya. Sifat amanah inilah wajib kita miliki yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW punya sifat yang bernama tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Tentunya menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Dan yang keempat, seorang Rasul itu mempunyai sifat fatonah. Apa itu fatonah? Fatonah itu cerdas, pandai, pintar, ya kan? Jadi supaya kita mempunyai sifat fatonah, disitulah kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu. Dan itu semua sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita bahas yang namanya sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah inilah yang tidak boleh kita miliki dan tidak mungkin kita miliki. Ada berapa Pak? Mari Pak. Ada 20. Dulu di waktu kecil ya kan, Pak Cacang tuh masih ingat kan? Di madrasah itu. Ya di madrasah itu sudah ada sindiran. Allah wujud kidam bakom muhalafatul lil hawadisi liyamu binafsihi wadani yakun
bawah sekali lagi. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyatul iradat ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basirun mutakaliman. Itu yang disebut sifat wajib bagi Allah. Dan sifat wajib bagi Allah itu tidak boleh kita miliki, karena yang wajib memiliki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu hanya mengetahui saja. Coba kita bahas satu persatu apa itu sifat wajib bagi Allah. Ketika kita membahas sifat wajib bagi Allah, artinya kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah namanya sifat wujud. Apa itu wujud? Wujud itu ada. Adanya Allah dengan adanya kita beda. Kalau adanya Allah itu semenjak terdahulu, paling terdahulu, sebelum adanya makhluk apapun sudah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak ada akhir. Sampai kiamat pun Allah tetap ada. Kalau kita sebagai manusia, tadinya nggak ada, sekarang ada, nanti akan tidak ada. Nah, itu namanya manusia, sifatnya sementara. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudnya Allah itu ada selama-lamanya, tidak pernah tidak ada. Sampai kapanpun, dimanapun Allah akan ada. Itulah sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat wajib bagi Allah namanya kidam. Apa itu sifat kidam? Kidam itu artinya maha terdahulu. Nah, jadi Allah itu paling dulu, ya kan? Kapan dimulai adanya Allah? Pokoknya nggak ada kapan. Jadi dari dulu itu ada. Sebelum makhluk ada, sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada. Jadi terdahulu, maha terdahulu tuh, ya kan? Nggak ada ujungnya pokoknya lah. Tapi kalau manusia atau makhluknya itu ada ujungnya. Pak Erwin ada di sini tadinya bayi nih, Pak Erwin nih, ya kan? Pak Erwin bayi, anak kecil, ya kan? Sekarang udah tua gitu lah. Itu melalui proses, ya, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak ada proses, Pak. Makanya sifat kidam itu tidak boleh dimiliki oleh makhluknya yang bernama manusia. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ketiga namanya sifat bako. Apa itu bako? Bako itu maha kekal, abadi. Abadinya sampai kapan? Nggak ada batas. Allah itu nggak pernah mati, nggak pernah hancur, apalagi tidur. Allah itu nggak pernah tidur, ya kan? Senantiasa mengawasi kita siang dan malam, itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah itu maha kekal, abadi selama-lamanya. Beda kalau manusia itu hidupnya hanya sementara. Ada yang baru umur 40 tahun meninggal dunia, ada nggak, Pak? Ada. Yang 50 tahun meninggal dunia, ada nggak? Ada. Pak Irin berapa tahun? Pak Irin 50 ya kan? 50 tahun ya kan? Jadi kalau pengen ngikutin Rasul masih lama, tenang aja. Itulah yang namanya sifat bako, kekal, abadi selama-lamanya. Kemudian yang keempat, sifat wajib bagi Allah namanya mukhalafatul lil hawadisi. Apa itu mukhalafatul lil hawadisi? Adalah Allah itu berbeda dengan semua makhluk. Allah tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Allah tidak seperti manusia, Allah tidak seperti malaikat,
Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Ya kan? Nah, kalau kita itu kadang-kadang suka ada yang sama tuh, ya kan? Suka ada yang kembar, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak sama dengan makhluknya yang Allah ciptakan. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala yang kelima namanya qiyamuhu binafsihi. Apa qiyamuhu binafsihi? Qiyamuhu binafsihi itu artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Allah ada itu nggak perlu bantuan siapapun, ya kan? Kalau kita perlu bantuan dari mulai kita lahir, perlu bantuan maknya, bapaknya, sampai dewasa pun masih perlu bantuan orang lain. Bahkan sampai mati pun kita masih perlu bantuan orang lain. Dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Nah baru tuh setelah selesai sampai kuburan, dah nggak perlu bantuan lagi dah, karena udah mati, ya kan, sudah meninggal dunia. Makanya bantuan doa. Nah bantuan doa ya, perlu bantuan doa tuh. Sekarang kita sedang membantu orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan bantuan doa. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang keenam adalah sifat wahdaniyah yang artinya Maha Esa. Maha Esa itu Allah itu cuma satu, nggak ada yang lain. Allah nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga, nggak mungkin empat, pokoknya Allah satu. Jadi tidak ada yang menyamai. Allah itu satu, ya kan, tidak ada yang lain. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu Esa, cuma satu, nggak ada yang lain dan nggak ada saingannya. Itu namanya sifat wahdaniyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dimiliki oleh makhluknya, apalagi yang bernama manusia. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ketujuh adalah sifat kudrat. Apa itu sifat kudrat? Sifat kudrat itu Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas, dari dunia beserta isinya sampai di alam akhirat itu kesemuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu punya kekuasaan terbatas, RT punya kekuasaan cuma seborang doang, ya kan? Presiden cuma senegara. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala seluruh alam semesta, dunia sampai akhirat itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sifat kudrat itu tidak bisa dimiliki oleh makhluknya, termasuk manusia. Kemudian yang kedelapan, sifat wajib bagi Allah yang namanya iradat. Apa itu iradat? Iradat itu Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Apapun kehendak Allah, itulah kehendak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang nasib kita, ya kan, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat itu atas kehendak Allah. Kita diberi ujian sakit itu juga atas kehendak Allah. Jadi yang maha berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak bisa mempunyai sifat berkehendak atau iradat. Kemudian sifat wajib yang kesembilan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Biarpun itu tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sedangkan manusia perlu yang namanya belajar ketika ingin mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha sumber ilmu. Makanya ada doa itu, Rabbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami ilmu yang bermanfaat.
Robbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah ya Robbi, tambahkan atau berikan kami ilmu yang bermanfaat. Karena Pak, ilmu itu milik Allah. Makanya terkadang itu ada orang nggak belajar, cuma doa doang bisa berilmu. Tapi ini tidak perlu kita ikutin, ya kan? Sunatullahnya itu ketika kita pengen ilmu harus belajar atau menuntut ilmu, ya kan? Dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ke-10 adalah sifat hayat. Apa sifat hayat? Allah itu maha hidup. Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati, tidak pernah sirna. Berbeda dengan makhluknya, termasuk malaikat pun akan merasakan namanya mati. Jadi yang tidak pernah mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun, sampai di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap hidup. Namanya maha hidup. Makanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, yang merasa dirinya hebat, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, mana orang-orang yang di dunia dulu mengaku dirinya hebat? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang udah mati, ya kan? Raja Namrud sudah mati, semua mati Pak. Yang sekarang berkuasa semua mati, ya kan? Cuma kematian kita mengharapkan di hadapan Allah kematian dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kematian kita kematian yang baik, kematian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kematian kita insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Banidain yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin 10 dulu. Kalau lanjutin sampai 20 nanti baksonya adem, ya kan? Jadi takutnya nggak dimakan kan? Jadi itu saja sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita miliki, tapi wajib kita ketahui dan kita yakini. Itu saja, semoga bermanfaat. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang sakit di rumah sakit maupun yang sedang sakit di rumah, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa ujungnya insyaallah husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafiina wa dubna wa maulana Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa bikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadratin ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in tabi'in wal ulama'i wa jami'il malaikatil muqarrabin. Usun ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Usun ila ruhi almarhum Baba Sukirdaso bin Wiono. Usun bin Wiono bin Sastro Saman. Usun ila ruhi almarhum Suyitno bin Marto Suwarno. Usun ila ruhi almarhum Sastro Saman bin Fulan. Usun ila ruhi almarhumah Sumiyim bin Fulan. Usun ila ruhi almarhumah Sayyim bin Fulan. Usun ila ruhi al-kubur usun ila ruhi al-kubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa maghribiha barriha wa bahrusul aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasid madkhalahum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil suratil Fatihah wa bi ziyadatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya fakhrijal ham ya kasibal gham ya man li abdihi wa irham walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, dimana tadi tausiah dan ditutup dengan doa oleh Bapak Ustaz Syadi. Untuk acara selanjutnya yaitu ramah-tamah. Untuk itu kepada jamaah, jangan dari tuan rumah sudah ada di hadapan Bapak semua, mohon untuk dinikmati. Monggo.
penuh. Jadi kan. Ambil pedas. Ambil tisu kayak ngambil kasur aja. Bikin gatal. Tok nambah tok. Tok ganjol tok. Hah? Tahu. Kenapa lah? Iyalah. Ngomong mulu. Kono terus. Ngomong gede ngono semua. Yang cere-cere ini ya harus adil dah. Oh ya. Bukan mati. Oh emang Pak. Ada jodoh dua. Tak dicariin dulu tak. Ini 2 mangkok. Serius. 2 mangkok. Kan gue suruh laki-laki ini aja 2 lah. Minta kantong ke saya. Mas aku mau nutup nungguin dong atau? Mau ditutup Dulu penanggung, tunggu nato dulu. Dulu nungguin atau? Tunggu dulu belum. Ya, kasih nato. Nama. Apa itu? 2 mangkok. Tapi ini gantinya api. Tapi nggak masuk. Udah nambah. Udah. Udah ada. Ini nggak 2 mangkok. Makanya belakangan. Makanya apa toh? Baru nggak makan bakso. Iya. Kepada kasih. Tapi itu dong ya. Oh iya. Kita sama aja. Kambingnya Pak. Cowok cewek? Salah sih. Berarti 2. Bapaknya. Jangan dikorting sama Kan kita doang. Emang kalau hakikat itu buat kita juga ya? Boleh. Itu bayinya. Bayi enggak maksudnya makan kambingnya. Iya. Boleh. Yang Pak dulu ngomong ya, itu kalau hakikat itu harus dimatangkan dulu ya. Iya, dibagi. Boleh bagi gitu ya.
boleh makan di sini, boleh dibungkus. Ya, tapi nanti Amin. Saya ya. Amin. Saya kaget karena saya tidur pun nggak boleh kalau malam. Kedua aktivitas juga jangan berat-berat, dan nggak boleh, makan berat-berat nggak boleh, itu nggak boleh. Itu sempat terbatas saya, bukan saya nggak mau Pak. Saya kepengen sebetulnya kayak dulu, Pak, enak silaturahmi. Cuma saya mau sehat dulu Pak, karena ya kalau dia ini beberapa sakit juga kayak apa gitu. Saya nggak mau Pak, kayak kemarin lagi sakitnya. Jadi saya mohon izin dulu itu biar saya ini sehat dulu Pak, biar nempel. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak langsung menuju ke lapangan. Ada petugas katanya bukan pindah. Terima kasih Bung. Besok di mana Bung? Di mana kasih? Erwin. Namanya namanya sih, ini Mangga. Tanggung. Ini lagi ada lagi nih. Erwin, terima kasih ya. Ini mana sandarnya? Mana sandarnya? Oh, dia mah yang penting. Nih yang ada kue apem. Ini mah yang ada kue apem mah ya. Ini juga pengaji juga silaturahmi Pak Erwin. Iya, mau usah pegang. Makasih ya. Ya, insya Allah Pak ya. Ya, atas kehadirannya mudah-mudahan berkah, semoga selalu tambah kesehatannya dan semoga mantap. Terima kasih Pak Martin. Selanjutnya ada closing dari pengurus Majelis Salim Bandahin. Hari ini Bapak Ketua sedang berhalangan mengantar pasien, diwakilkan oleh Bapak Bendahara, Bapak Subejo. Silakan Pak Subejo. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sudarno selaku sopir wet. Semoga diberikan kelancaran. Amin, amin. Dan semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran keberkahan. Amin, amin. Kita ngaji jalan terus. Amin, siap. Terima kasih. Pak Darno, mungkin ada yang mau disampaikan kesan pesan Pak. Terima kasih ya Pak ya, terima kasih atas support dari Pengurus Majelis Salim Bandahin, dan terima kasih jamaah semua sudah hadir. Semoga kehadiran sini catat yang sempurna dengan amal yang berlipat ganda, juga amal yang baik dan memberi timbangan di akhirat kelak. Amin, amin. Bapak Darno, terima kasih banyak. Saya ulang lagi, saya doakan semoga segala hajat Bapak Darno, jamaah dan pengurus Allah segera kabulkan. Amin. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak, hidangannya luar biasa, pengajiannya juga ramai. Ya, Bapak Bendahara. Terima kasih. Ya, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pengajian malam ini di rumah Pak Darno berjalan dengan lancar. Cuaca sangat mendukung, sejuk, tidak panas, dan inilah perpisahan jemaah terakhir Pak Martin, tetapi bukan jemaah terakhir, jemaah yang bergabung. Alhamdulillah, semoga semuanya barokah. Terima kasih banyak Pak Martin, hati-hati di jalan.